Om Swastiastu. Halo sahabat Semiba, dimanapun berada, saya Anindya sebagai host yang akan menemani kurang lebih beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Semiba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi Kreatif. Satelit Semiba merupakan program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Kakak Galang. Selamat datang Kakak. Halo Anin. Mungkin Kakak bisa menyapa sahabat Semiba terlebih dahulu atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Anin. Jadi selamat siang ya, kalau sekarang kita tapingnya siang. Kepada sahabat Semiba, perkenalkan saya Galang. Saya psikolog klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bali. Senang bisa bergabung di Semiba. Wah, dari sapaannya terlihat sekali kan bahwa narasumber kita kali ini sangat bersemangat. Semoga kakak selalu sehat dan berbahagia. Sama-sama. Baik, seperti yang kita ketahui, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tantangan dari lingkungan, baik itu fisik, mental, atau emosional. Ini adalah reaksi alami yang dapat terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang menuntut atau mengancam. Menurut data Kementerian Riset dan Teknologi, sebesar 55% masyarakat di Indonesia mengalami stres, dengan kategori tingkat stres sangat berat sebesar 0,8% dan stres ringan sebesar 34,5%. Mungkin kakak bisa menjelaskan nih kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, terima kasih Anin. Memang angka stres di Indonesia tuh tinggi ya, cukup tinggi ya. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak faktor, tapi umumnya yang saya tahu, yang saya pelajari dan yang saya amati bersama juga, bahwa memang angka stres di Indonesia itu dipengaruhi oleh tuntutan hidup yang semakin tinggi belakangan ini gitu ya. Tuntutan hidup semakin tinggi, terus habis itu informasi di media sosial yang cepat juga begitu ya. Plus juga lingkungan sekitar yang serba cepat gitu. Kita kadang-kadang tuh kewalahan, kita kadang-kadang kecapean, kita kadang-kadang kesulitan untuk ngikutin tuntutan di lingkungan. Misalnya nih, sahabat Semiba, misalnya teman-teman dari Semiba, contohnya tadi, misalnya semua orang di lingkungan sekitar sudah pakai motor matic gitu misalnya. Sedangkan kita masih pakai motor gigi gitu misalnya. Mulai nggak nyaman perasaannya, semua sudah pakai motor matic, saya masih pakai motor gigi. Stres lah, mulai ada tekanan. Waduh, nanti saya nggak dibilang mengikuti zaman lagi. Nanti misalnya saya dibilang ketinggalan zaman, nanti misalnya nggak gaul dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu mulai dah muncul tekanan-tekanan tertentu. Atau misalnya kayak tadi, teman-teman ada yang ikut lomba A, ikut lomba B, ikut lomba C. Misalnya sahabat Semiba merasa ada salah satu teman-teman yang aku gak punya apa-apa ya, aku kayaknya gak punya pencapaian, aku kayaknya gak berguna banget. Mulai dah tekanan, karena yang lain teman-teman di Semiba misalnya berprestasi, teman-teman merasa aku kok gak guna banget ya, aku kok kayaknya gak punya prestasi apa. Nah mulailah stres, mulai tertekan gitu misalnya. Nah itu salah satu contoh tuntutan yang di lingkungan sekitar kita segala sesuatunya semakin cepat Anin. Kalau misalnya segala sesuatunya semakin cepat dan kita mungkin tidak bisa mengikuti itu atau kita terpaksa mengikuti itu gitu ya, jadinya keteteran, jadinya gampang stres. Itu sih mungkin ya yang menjadi penyebab kenapa banyak masyarakat Indonesia yang mulai stres. Gitu. Baik, terima kasih. Lalu menurut kakak, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap stres yang dialami remaja saat ini? Nah, ini spesifik banget pertanyaannya, sosmed dan remaja. Ini kalau saya lihat Anin kan usianya remaja juga ya, ya kan. Nah kalau misalnya Anin ngelihat sosmed sekarang gimana tuh? Apa jadi stres gak sih kalau sekarang? Ya, kadang. Kadangnya biasanya kenapa tuh? Ya banyak sih, tapi kurang tahu juga. Kadang stres juga tiba-tiba itu. Misalnya nih, pertama kita ngelihat pencapaian teman-teman, kadang kita iri, kadang kita stres. Habis itu kadang-kadang ada tubir-tubir. Nah kan ada tubir-tubir, obrolan-obrolan yang gak nyaman, obrolan-obrolan yang negatif lah. Itu kan hate comment yang kayak begitu cepat banget ya kalau misalnya kita dapat dari sosmed ya. Entah itu dari Instagram, dari TikTok, atau mungkin kalian ada yang main Facebook. Jarang yang main Facebook ya. Paling TikTok, Instagram gitu kan. Nah dari situ banyak banget kita posting kehebatan kita, misalnya
ngedance gitu misalnya, atau kita posting kehebatan bernyanyi, yang dikomentarin malah bukan kualitas suaranya, mukamu jelek misalnya gitu, kan gak ada hubungannya sama nyanyi gitu. Nah, informasi yang cepat, perkembangan media yang pesat, teknologi yang semakin kesini semakin tinggi, mungkin kualitasnya semakin hebat gitu kan. Nah, karena itu sebenarnya salah satu yang menjadi segala sesuatu yang memicu tingginya stres pada remaja, terutama nih ketika remaja menggunakan sosmed. Karena di sosmed itu banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Mulai dari hate comment itu, misalnya kita padahal cuma pengen kayak tadi ya, kita cuma pengen ngomong tentang pendapat, pikiran, perasaan kita, atau mungkin kita mengekspresikan apa yang kita bisa, apa yang kita suka gitu kan. Malah yang dikomentarin hal lain. Otomatis buat perasaan gak nyaman kan gitu. Itu sih biasanya penyebab utamanya. Baik. Lalu beberapa orang mungkin mengasumsikan apabila kita mengalami stres, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam gangguan mental. Nah, bagaimana pendapat kakak atas asumsi tersebut sih kak? Oke. Ya kalau misalnya orang awam berpikir seperti itu, saya sih langsung bisa bilang stres itu nggak selalu buruk ya. Justru ada yang namanya stres yang baik, namanya eustress. Contohnya nih, Anin, misalnya kita mau lomba apa, misalnya lomba mekidung misalnya, atau lomba cerdas cermat misalnya. Kita kan belajar, kita mempersiapkan semuanya, kita latihan gitu kan, kita coba ini itu latihan berkali-kali, kan kita stres ya, tertekan ya. Tetapi kalau kita tidak merasa stres, kita tidak merasa tertekan di situ, artinya stres yang baik gitu ya, kita nggak punya motivasi untuk melanjutkan lomba itu, untuk mencapai yang terbaik di lomba itu. Tapi kalau misalnya stres yang buruk, ada juga yang seperti kita bilang tadi, itu namanya distress teman-teman, sahabat Semiba. Jadi kalau misalnya stres yang buruk justru akan membuat kita tertekan, membuat kita jadi nggak semangat gitu kan. Apakah itu membuat kita jadi gangguan jiwa? Belum tentu. Karena sekali lagi stres itu belum tentu gangguan jiwa. Karena stresnya ada dua, ada stres yang baik, ada stres yang buruk, begitu. Baik. Lalu kebanyakan remaja ataupun masyarakat menyebut dirinya stres tanpa mengetahui apa itu stres sebenarnya. Mungkin kakak bisa menyebutkan apa saja tanda-tanda yang biasanya menunjukkan bahwa kita mengalami sebuah stres. Nah, oke. Mungkin saya harus mulai dulu dengan stres itu apa, gitu ya Anin ya. Kadang orang taunya stres itu banyak pikiran, overthinking begitu ya. Tapi sebenarnya stres itu adalah kesenjangan atau jarak antara apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, dengan apa yang menjadi tuntutan di lingkungan. Kayak contoh tadi, di awal saya bilang semua orang sudah pakai motor matic, tapi saya masih pakai motor gigi, gitu, masih pakai motor bebek gitu misalnya. Lingkungan kan nuntutnya dalam arti tanda kutip gitu ya, sahabat Semiba ya. Menuntutnya kita pakai motor matic supaya kekinian gitu. Atau mungkin kita pakai motor retro biar kekinian gitu kan, biar keren gitu kan. Tapi ternyata kita cuma punya motor bebek, motor gigi. Nah itu udah senjang, udah ada jarak gitu ya, ada jarak antara apa yang kita punya dan apa yang jadi tuntutan lingkungan teman-teman. Nah itu namanya stres. Kalau tadi saya sudah kasih contoh, stres itu ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang pertanyaannya adalah seperti yang tadi dibilang, sebenarnya stres itu kalau dipikir-pikir ada baiknya, ada juga buruknya, gitu ya. Baiknya itu ya tadi bisa memacu kita, buruknya kalau saya bilang bisa membuat kita jadi punya gangguan mental, tapi belum tentu gangguan mental gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu sih. Baik. Untuk menanggulangi stres pada remaja yang pastinya diakibatkan dari berbagai faktor, mungkin kakak bisa berbagi nih beberapa strategi efektif untuk remaja dalam mengelola stres. Oke. Cara mengelola stres ya. Oke. Tadi ciri-cirinya lupa saya bilang. Ciri-cirinya itu sebenarnya ada dua. Ada ciri fisik, ada ciri psikologis atau mental gitu. Kalau ciri fisik yang paling gampang itu adalah jantung berdebar. Pernah? Pernah deg-degan gitu ya? Kalau misalnya mau ujian misalnya kita jadi deg-degan. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau ujian kita sakit perut, pernah? Mau ujian sakit perut? Enggak sih, kalau sakit perut enggak. Kalau deg-degan pernah. Deg-degan pernah. Sakit kepala, pusing gitu. Kepala enggak sih. Enggak ya? Emang deg-degan aja. Nah, oke. Beberapa orang, teman-teman, sahabat Semiba, kalau misalnya dia ada mau ujian, dia kadang-kadang tuh sakit perut. Sudah BAB, sudah pipis gitu misalnya, tapi mau ujian, semakin dekat waktu ujiannya semakin sakit perut.
Nah itu ada respon fisiknya dan itu wajar teman-teman. Jangan khawatir. Begitu misalnya mau dekat ujiannya, deg-degan, sakit perut, kadang ada yang sakit kepala, tapi kalau lewat ujiannya pasti hilang sakit perut, sakit kepalanya, deg-degannya pasti hilang. Karena level stresnya sudah menurun. Nah itu respon fisik teman-teman. Gitu ya. Kalau respon psikisnya ya kayak tadi kita bilang overthinking, banyak pikiran begitu ya. Mulai merasa tidak nyaman. Nah seperti itu. Nah kalau tips tadi ya pertanyaannya kalau saya nggak salah tips ya. Strategi efektif. Strategi efektif. Jadi kita kenal ada yang namanya coping stress. Bahasanya adalah coping stress. Coping stress itu adalah bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan stresor atau hal-hal yang membuat kita stres. Ada dua. Ada yang problem focus coping, kita fokus ke masalahnya, sumber stresnya. Ada yang emotion focus coping. Emotion focus coping ini kita fokus pada perasaan. Kita fokus pada perasaan. Kalau saya paling mudah memberikan contoh itu kayak begini. Misal nih, ada sahabat semiba yang sudah punya pacar, laki, perempuan gitu misalnya. Berantem nih, misalnya berantem lagi jalan gitu kan di alun-alun Bangli, lagi berantem gitu misalnya. Aku mau pulang sekarang, pokoknya pulangin aku sekarang gitu. Enggak bisa, kita harus omongin dulu. Yang laki misalnya kita harus omongin dulu, menganut problem focus coping, fokus ke masalah. Enggak, kita harus omongin dulu, selesaiin masalahnya sekarang gitu misalnya. Yang perempuan, enggak, aku mau pulang dulu, aku capek ngomong sama kamu, pulang dulu gitu misalnya. Yang satu perempuannya menganut emotion focus coping. Pertanyaan saya ke Anin, kalau misalnya nih problem focus coping ini pakai, kita selesaiin masalahnya sekarang, itu lagi berantem tuh, pala panas, hati panas. Kita sedang berantem, kita selesaiin masalahnya. Masalahnya selesai nggak? Enggak sih, malah nambah masalah kalau Malah kayak nambah masalah. Bisa jadi selesai masalahnya tapi putus. Ya. Karena kepala masih panas, hati masih panas. Ya kan? Berarti salah. Oke, kalau misalnya kita pakai contoh yang emotion focus coping. Enggak. Anterin aku pulang aja dulu, Oke, dianterin pulang. Diam. Besoknya balikan. Baik tiba-tiba, magic baikan. Nah, masalahnya selesai nggak? Mungkin selesai. Mungkin selesai. Masalahnya tetap ada. Karena nggak diomongin. Nggak selesai. Karena diam, tiba-tiba baikan. Masalahnya nggak pernah selesai. Besok ada pemicu lagi marah. Lagi bertengkar. Kayak gitu. Nah terus yang mana dong yang benar Kak Galang? Ada yang bertanya begitu? Ya mungkin sahabat semua bilang, ini ngapain sih kok semuanya jadi salah? Sebenarnya yang paling tepat adalah menyeimbangkan antara keduanya. Boleh kok kita pakai emotion focus coping dulu. Boleh kok kita diam dulu. Kita diam dulu di rumah. Kita nangis dulu boleh. Kita makan dulu boleh. Makan misalnya, aku sedih, aku mau makan coklat dulu biar happy. Mau makan es krim dulu biar happy. Misalnya begitu. Boleh, gak apa-apa. Tapi setelah 1-2 hari dirasa cukup, kita datang, ketemu, selesaiin masalahnya, ngobrol. Karena asumsinya beberapa hari setelah kita diam pakai emotion focus coping, pikiran kita sudah tenang, hati sudah dingin gitu kan. Kita ngobrol, selesaiin masalahnya. Asumsinya begitu. Jadi caranya ada 2. Ada problem focus coping yang kita fokus ke masalah, kita omongin masalahnya, kita selesaiin masalahnya, kita cari sumber stresornya, kita beresin urusannya. Ada juga yang emotion focus coping, kita fokus ke perasaan diri sendiri. Kita diam, kita nangis, kita marah-marah, kita makan, kita tidur, kita beli coklat, kita belanja, kita jalan-jalan. Boleh, sah-sah saja. Tetapi keduanya harus digunakan secara seimbang, teman-teman. Nggak boleh cuma satu aja. Nggak boleh cuma problem focus coping aja. Cari masalahnya. Nggak gitu aturan mainnya. Kita melupakan perasaan kita atau perasaan orang lain. Atau kita hanya fokus ke perasaan aja. Nggak fokus di masalah, ya masalahnya kan tetap ada ya teman-teman ya. Jadi itu harus diseimbangkan keduanya supaya lebih enak teman-teman menjalani. Itu sih kurang lebih. Baik. Lalu apakah ada teknik atau aktivitas khusus nih Kak untuk Kakak sarankan nih untuk remaja agar mereka bisa lebih rileks dan mengurangi stres? Oke, pertanyaannya bagus. Ini agak susah-susah gampang karena tiap orang bisa jadi beda-beda caranya. Nah, kita mengacu dari emotion focus coping itu tadi ya, yang tadi bagian emotion focus copingnya. Karena biasanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengelola stres biasanya datangnya dari emotion focus coping. Misalnya paling gampang nih yang semua orang teman-teman bisa lakukan adalah mengatur nafas.
Kalau kita di Hindu kan tahu pranayama ya, familiar ya dengan pranayama. Nah kalau misalnya teman-teman bisa, boleh kok atur nafas, tarik nafas sebentar 3 detik, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut 3 detik. Itu sambil kita melatih otot-otot perut, otot dada, sama otot di bagian wajah. Itu penting teman-teman. Karena kalau misalnya fisik kita tidak dimanipulasi, begitu ya, tidak diatur, tidak diolah, akan buat tambah stres lagi. Itu yang pertama. Kedua, tentu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa itu? Olahraga, beribadah, ngayah misalnya, atau jalan-jalan sama teman-teman, makan makanan yang enak, boleh, sah-sah saja. Itu adalah salah satu cara mengelola stres. Selain itu, juga ambil bagian sedikit dari problem focus coping. Kita berusaha menyelesaikan masalahnya pelan-pelan. Mana yang lebih mudah diselesaikan dulu, itu yang diselesaikan. Atau mana yang lebih urgent dulu, yang lebih penting untuk diselesaikan dulu, itu yang diselesaikan. Karena kalau misalnya kita menunda-nunda terus ya nggak selesai masalahnya ya. Baik, lalu apa langkah pertama yang harus diambil jika remaja merasa stres mereka sudah mulai tidak terkendali, Kak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Karena seperti yang saya bilang tadi, stres itu kan sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Stres itu suatu hal yang wajar, hanya saja kalau misalnya pada titik-titik tertentu kita merasa ini sudah mulai tidak wajar, atau misalnya kita merasa kewalahan dengan tuntutan atau tekanan tersebut, yang paling mudah kita lakukan adalah kita minta tolong. Ke siapa? Satu, karena teman-teman semiba masih anak-anak ya hitungannya ya, dan mulai masuk ke remaja, minta tolong sama orang tua. Cerita sama orang tua atau cerita sama keluarga yang dipercaya. Selain itu teman-teman juga bisa cerita sama sahabat teman-teman atau sahabat yang bisa dipercaya. Kalau misalnya nih sahabat-sahabatnya pada ember misalnya begitu, teman-teman boleh datang ke guru BP atau guru BK. Guru BP sama guru BK di sekolah, di teman-teman, saya yakin pengalamannya luar biasa. Ya, di teman-teman SMP Negeri 3 Bangli ya. Jadi pasti sangat akan membantu teman-teman. Kalau misalnya perlu layanan profesional, teman-teman boleh datangi psikolog. Teman-teman boleh datangi psikolog klinis terdekat. Karena teman-teman di Bangli boleh kok teman-teman datang ke rumah sakit. Silakan, nggak apa-apa. Ya, datang cari psikolognya, ngobrol dengan psikolognya, siapapun itu. Itu ya. Jadi datang dari keluarga dulu, ke teman-teman, ke guru BP, kalau memang perlu bantuan lebih lanjut, boleh ke psikolog klinis terdekat. Ya, dan itu harus dilakukan supaya teman-teman tidak kewalahan, tidak merasa kesulitan, tidak merasa kewalahan juga. Ya, karena stres itu bisa kok dihandle. Itu ya. Baik. Tentunya beberapa remaja mungkin masih tidak percaya diri nih untuk berkonsultasi ke ahli. Mungkin kakak bisa membagikan tips agar remaja lebih percaya diri untuk berkonsultasi ke ahli apabila dirasa stres sudah masuk ke tahap yang berlebihan. Oke. Sebenarnya nggak perlu ke ahli dulu, begitu ya. Teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman semiba terutama, harus tahu dulu kapan saatnya teman-teman minta tolong. Kapan saatnya teman-teman perlu bantuan. Yang paling mudah adalah ketika teman-teman merasa stres itu tidak mampu teman-teman handle sendiri, tidak mampu dikelola sendiri dan perlu bantuan. Seperti yang tadi saya bilang, datang ke keluarga dulu, datang ke teman, guru BP atau guru BK, baru ke psikolog. Seandainya teman-teman ke psikolog, teman-teman nggak perlu khawatir. Tenang, ke psikolog itu nggak gila, nggak. Justru ke psikolog itu adalah teman-teman masih sehat dan perlu bantuan. Itu ya. Sama kayak misalnya teman-teman merasa nggak enak badan terus teman-teman minum vitamin. Nah mirip kayak gitu, ke psikolog itu sama seperti minum vitamin. Jadi nggak perlu khawatir, psikolog juga terlatih, psikolog klinis ya, itu terlatih juga untuk mendengarkan cerita teman-teman dan menjaga cerita teman-teman supaya tetap menjadi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh psikolog klinis itu sendiri dan teman-teman. Kalau seandainya orang tua perlu tahu nih teman-teman, gitu ya, kalau seandainya orang tua perlu tahu, psikolog klinis juga akan bilang sama teman-teman, saya akan cerita ke orang tua ya, karena menurut kami orang tua perlu tahu. Karena teman-teman masih anak-anak, nggak boleh teman-teman menjalani itu semua sendiri, harus didampingi sama orang tua. Itu sih.
Baik, dari perbincangan dengan Kakak Galang tadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah kita dapatkan, terutama sehubung dengan stres. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan ini, mungkin Kakak berkenan untuk menyampaikan sebuah Closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Oke, terima kasih. Sahabat Semiba, teman-teman, sahabat Semiba juga harus tahu ya bahwa stres itu adalah suatu hal yang wajar. Stres itu ada dua jenis, ada eustress yang stres yang positif gitu ya. Lalu ada distress, stres yang negatif. Nah, ketika teman-teman mulai merasa kewalahan menghadapi stres itu, terutama distress yang negatif ya. Ketika teman-teman merasa kewalahan, teman-teman boleh kok minta tolong. Ya, teman-teman boleh kok minta tolong ke teman, sahabat gitu ya, ke orang tua, ke guru BP atau guru BK atau ke psikolog klinis terdekat. Ya, teman-teman nggak usah khawatir karena mereka pasti akan membantu siapapun itu gitu ya, mau teman, keluarga, guru BP, apalagi psikolog gitu ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa it's okay to be not okay. Adalah tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman merasa kenapa-kenapa. Adalah wajar kalau teman-teman merasa tidak baik-baik saja. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk cerita ke orang lain tentang pikiran dan perasaan teman-teman, terutama pikiran dan perasaan yang mengganggu. Baik, terima kasih Kakak atas penjelasannya yang sudah mengedukasi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian Satelit Semiba episode mengurangi stres pada remaja. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi 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 Om.